يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Penggiring. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kemarin kita sudah membahas, minggu yang lalu ya, kita sudah membahas bahwasanya perangkap setan itu yang harus kita hindari agar kemudian kita tidak terjerumus ke dalamnya. Karena nggak mungkin setan itu datang kepada kita dengan wajah aslinya. Jadi menakutkan, maka semua orang tidak akan mau mengikutinya. Ya. Maka kemudian setan bagaimana datang dengan satu pola yang kemudian menebarkan syubhat, keraguan-raguan, dan menebarkan syahwat, sehingga kemudian kita mau ikut ke dalam perangkapnya itu. Nah, itu yang kita jelaskan kemarin, bahwasanya Adam alaihissalam dengan Hawa dikatakan setan itu membujuknya menawarkan satu syubhat. Bagaimana kemudian di sana itu ada pohon keabadian. Jadi dia menawarkan dalam bentuk bagaimana supaya mau. Ini marketingnya para iblis ya, marketingnya para iblis yang kemudian agar mereka mau. Nah, perangkap itu yang kemudian maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajmain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kemuliaanmu ya Allah, kami berusaha, kami akan menyesatkan mereka semuanya. Dari anak cucu Adam itu kemudian ikrar setan kepada Allah, yang kemudian setan juga mengagungkan Allah, kemudian dia mengambil pilihan untuk menyesatkan anak Adam. Ya, betul. Kecuali mereka-mereka min ibadika minhumul mukhlasin, kecuali mereka dari hamba-hambamu yang kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang tidak bisa ditarik. Nah, ikhlas kata para ulama, ikhlas, keterangan ikhlas itu adalah hanya mau wajhullah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian itu mentauhidkan Allah. Ya kan? Bukan saja ikhlas itu bukan untuk niat orang lain. Itu secara sederhana. Akan tetapi yang dimaksud ikhlas kata para ulama adalah at-tauhid. Adalah kita meninggalkan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu juga bentuk dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama tauhid. Yang dia perkaranya besar. Iya, besar. Karena efeknya adalah mereka akan kekal di dalam neraka. Iya. Nah, ini makanya harus benar-benar kita menghindari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik yang kita ketahui ataupun Tidak kita ketahui, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan dari perilaku syirik. Ya, amin. Yang kedua dikatakan adalah bid'ah. Bid'ah. Nah, bid'ah ini kemarin kita tekankan bahwasanya jangan kemudian kita selaku kaum muslimin alergi mendengar kalimat bid'ah. Dan jangan menyangka bahwasanya bid'ah itu adalah punya golongan tertentu, tidak. Iya, Bos. Nah, atau ormas-ormas tertentu, tidak. Bid'ah ini memang sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, kemarin kita kupas bahwasanya dikatakan bahwasanya inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka Rasulullah membuat perumpamaan yang besar. Dikatakan bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah dari kitab Allah, dari perkataan Allah, yaitu Al-Quran. Ini yang paling terbaik, yang terbesar, yang terbenar. Kemudian datang tingkatan kedua adalah hadis Rasulullah yang besar dan agung sebagai petunjuk. Nah, lawannya, makanya Rasulullah dalam menggunakan uslub itu kalau besar, lawannya besar. Iya. Menunjukkan satu bahaya atau menunjukkan satu yang penting yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah bid'ah. Bid'ah ini perkara yang kemudian merusak. Karena apa? Karena kita jelaskan juga bahwasanya dikatakan bid'ah itu habbu inda syaitan. Bahwasanya bid'ah itu lebih dicintai setan ketimbang maksiat. Dalam artian bahwasanya orang pelaku bid'ah itu jarang untuk mau bertaubat karena merasa itu adalah ibadah terus. Dia tertipu dengan itu. Nah, juga saya tambahi, dikatakan Abdullah bin Umar
ketika melihat ada ahli ibadah Iya, yang betul. dia kemudian ibadah terus di tempat ibadah di masjid, kemudian dia menangis. Kemudian ditanya, kenapa? Wahai Ibnu Umar, kenapa menangis? Karena saya melihat bapak ini yang beribadah adalah kemudian semua ibadahnya yang dikerjakan dari pagi sampai lagi datang pagi, dari mudanya sampai tuanya, semuanya tidak berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Maka kemudian saya menyayangkan itu. Juga dikatakan Imam Syafi'i juga mengatakan man istahsana faqad syarra. Orang-orang yang kemudian merasa itu adalah pekerjaan baik. Nah, bidah kan bentuknya gitu. Iya, betul. Dia mengatakan kayaknya timbang kita duduk nggak ada kerjaan, ayo kita rutinkan pekerjaan ini. Dan kemudian dihiasi dengan fadilah. Yang fadilah itu kemudian tidak datang dari Rasulullah. Kemudian mereka yang membuat satu fadilah sendiri. Nah, itu yang kemudian terus mereka terjebak dalam hal itu. Iya,